Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama-sama bagi yang beragama Islam, dan bagi anak-anakku yang beragama non-Islam silahkan menyesuaikan diri. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pertemuan kali ini mengapa Bapak harus menggunakan Zoom? Karena nanti ada bagian-bagian tertentu yang kalau kita hanya berdiskusi lewat chat room sepertinya akan sedikit mengalami hambatan, tetapi dengan menggunakan ini insya Allah nanti kalian bisa melihat dengan lebih jelas bagaimana penjelasan tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi materi ini adalah masih terkait dengan gelombang, hanya kita nanti akan masuk ke gelombang cahaya. Jadi yang sampai pada pertemuan terakhir kemarin kita masih sampai pada batas gelombang mekanik. Nah, ini kita sudah satu level lagi naiknya, yaitu ke gelombang cahaya. Bagaimana kalian ketahui bahwa gelombang cahaya ini adalah bagian dari gelombang elektromagnetik. Ya, bagaimana karakter gelombang cahaya nanti akan kita bahas fenomena-fenomena atau gejala-gejala yang terjadi pada gelombang cahaya. Sebelumnya Bapak akan coba share screen. Bisa melihat layar yang Bapak tampilkan, Nak? Bisa dilihat layarnya? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Baik, Bapak akan mulai. Jadi nanti untuk slide pertama Bapak menggunakan PowerPoint, kemudian Bapak akan menunjukkan bagaimana gejalanya dengan menggunakan simulator. Tolong kalian perhatikan baik-baik. Baik anak-anak, kita mulai. Jadi sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan cahaya. Jadi apakah cahaya itu? Cahaya itu merupakan bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik. Kalian tentunya masih ingat bukan apa itu gelombang elektromagnetik? Coba siapa yang ingat, Bapak ingin tanya dulu. Mbak Ira, apa itu Mbak gelombang elektromagnetik? Mbak Ira Windy? Mbak Ira Windy bisa mendengar? Gelombang elektromagnetik itu apa Mbak? Masih ingat? Ketika kita membahas awal gelombang, Mas Wahid, apa itu gelombang elektromagnetik? Merupakan gelombang transversal, Pak. Gelombang transversal. Oke, kita simpan dulu. Mbak Jurotun, apa Mbak Jurotun? Gelombang elektromagnetik. Ya, hidupkan aja mic-nya, nggak apa-apa. Nah, lupa. Ayo, Mbak Jurotun. Lupa, Pak. Lupa, oke. Mbak Herlina. Mbak Herliana ya, Herliana Junita. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang yang mengandung aliran listrik. Gelombang aliran listrik. Oke, baik anak-anakku, Bapak perbaiki dulu definisinya. Jadi gelombang elektromagnetik ini merupakan gelombang yang dihasilkan dari osilasi atau getaran begitu ya. Getaran dari gelombang dari medan listrik dan medan magnet. Itu yang perlu kalian ketahui dulu. Jadi dia merupakan dihasilkan dari osilasi oleh medan listrik dan medan magnet. Nah, bagaimana osilasinya nanti akan kita pelajari di kelas 12. Yang penting itu sumbernya itu. Yang kedua, bahwa gelombang elektromagnetik ini salah satu karakternya dia dapat merambat tanpa melalui medium. Jadi lewat ruang hampa pun dia bisa merambat. Beda dengan gelombang mekanik, bukan?
Kalau gelombang mekanik itu harus ada mediumnya. Contohnya kalau gelombang air itu ya harus mediumnya air. Gelombang suara itu juga harus menggunakan medium, baik itu cair, padat maupun gas. Tetapi elektromagnetik itu dapat merambat melalui ruang hampa. Gitu ya. Nah, gelombang elektromagnetik itu spektrumnya cukup panjang. Bapak tidak akan membahas satu persatu karena nanti ini akan kita pelajari lagi di kelas 12. Nah, sekarang cahaya itu ada di mana? Kalian perhatikan ini bahwa cahaya itu ada di kisaran pada panjang 400 nanometer sampai dengan 700 nanometer. Terbaca enak ya? Bapak mungkin agak perbesar. Nah, ini. Jadi dia pada daerah 400 nano sampai 700 nano. Nah, 1 nanometer itu berapa? Jadi 1 nanometer perlu kalian ketahui itu adalah 10 pangkat minus 9 meter. Jadi 1/1 miliar meter. Gitu ya, itu 1 nano. Berarti kalau 400 nano ya berarti 400 kali 10 pangkat maaf, sorry ya, 1 nano itu adalah 10 pangkat 9, betul ya, 10 pangkat 9. Sehingga kalau 400 nano itu berarti 400 kali 10 pangkat min 9 meter. Sampai di sini dulu. Nah, berikutnya kalau kita lihat di sini bahwa arah panjangnya, jadi semakin panjang gelombangnya, dia akan menuju ke arah merah. Ya. Semakin pendek, itu dia akan menuju ke arah ungu. Jadi kalau selama ini kalian mendengar Mejiku Ibinio, itu yang paling panjang justru yang warna cahaya merah. Ya. Sedangkan yang paling pendek adalah ungu. Nah, biasanya di dalam eksperimen itu kita banyak menggunakan warna tengah. Mengapa warna tengah ini? Yaitu pada kisaran 600 nano ini adalah pada daerah warna kuning. Ini adalah warna yang paling sedikit mengalami hamburan. Kita nanti akan bahas lebih jauh tentang hamburan cahaya. Sampai di sini dulu nak tentang pengenalan kita tentang cahaya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan kalau yang ingin bertanya tentang cahaya dulu. Jadi kita kenalan dulu dengan cahaya ya. Jadi Bapak garis bawahi bahwa cahaya adalah bagian dari gelombang elektromagnetik. Yang kedua, dia dapat merambat melalui ruang hampa. Kemudian warnanya kalau kalian lihat, warna cahaya itu dimulai dari yang paling pendek itu adalah ungu dan yang paling panjang adalah merah. Nah, ultraviolet itu juga bagian dari cahaya, tetapi disebut sebagai cahaya yang tidak tampak. Sedangkan yang dapat kita lihat adalah ini, ya, hanya dari ungu sampai merah. Itu adalah lebih pendek dari ultra ungu atau dari warna ultraviolet itu lebih pendek dari warna ungu. Sedangkan inframerah itu ada di sini, ya. Jadi ada di sebelah sini ini. Ini dia lebih panjang dari warna merah. Kita tidak bisa melihatnya. Hanya alat khusus yang bisa mendeteksi ultraviolet dan inframerah. Sedangkan wilayah kita untuk mata itu hanya dari merah sampai ungu, begitu nak ya. Selanjutnya kita akan mendefinisikan dari judul ini, yaitu tentang interferensi cahaya itu apa. Kita definisikan dulu. Jadi interferensi cahaya, perlu kalian ketahui, adalah superposisi dari dua gelombang cahaya atau lebih yang koheren. Ya. Koheren itu berarti dia memiliki frekuensi, amplitudo, selisih fase, dan akan menimbulkan pola gelombang baru. Jadi di sini, misalkan hijau ya, berarti banyak warna hijau yang setara, ya, itu berkumpul pada satu titik
sehingga menghasilkan interferensi. Ya, itu adalah namanya superposisinya, sehingga digabungkan atau superposisinya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa efek dari interferensi itu ada dua, yaitu yang disebut sebagai interferensi konstruktif, ini ya, interferensi konstruktif dan destruktif. Apa itu interferensi konstruktif? Yaitu interferensi yang saling menguatkan. Jadi ketika hijau dengan hijau ya, ketemu di satu titik yang sama, itu dia akan menjadi hijau yang sangat terang. Kapan itu terjadi? Nanti akan kita bahas di belakang. Sebaliknya, lawannya konstruktif adalah destruktif, yaitu saling melemahkan. Jadi warna hijau ketemu dengan warna hijau, ini cahaya ya, ketemu di satu titik, ya, cahaya hijau dengan cahaya hijau ketemu di satu titik, justru nanti kelihatannya nggak hijau tapi gelap. Ya. Ini yang disebut saling melemahkan. Nah, polanya nanti akan tampak seperti ini. Nah, bagaimana pola ini terbentuk? Nanti akan kita bahas. Oke. Sekali lagi Bapak garis bawahi bahwa interferensi cahaya adalah superposisi dari dua gelombang cahaya atau lebih ya, pada suatu titik yang gelombang cahaya itu adalah koheren, ya, sehingga akan membentuk gelombang cahaya baru. Berikutnya, dia dapat bersifat konstruktif dan dapat bersifat destruktif. Oke. Nah, mari kita lanjutkan. Bagaimana ini terjadi? Kita akan mencoba melihat hasil bagaimana pola cahaya itu terjadi. Bapak akan tunjukkan simulatornya. Simulatornya. Coba saya bagi dulu ya. Oke, Bapak akan buka dulu simulatornya. Nah, ini Bapak geser dulu supaya tidak mengganggu ya. Kalian bisa melihat layar Bapak sekarang, Nak? Bisa? Mbak Ira Widi, bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, mari kita lihat anak-anakku. Jadi kita di sini menggunakan panjang gelombang sekitar 500 nano, yaitu pada warna hijau. Ya. Ini yang warnanya paling istilahnya mudah diamati, tetapi nanti warna hijau ini sebenarnya kurang bagus kalau untuk pencahayaan. Nah, misalkan begini, nah, misalkan di sini ini ada dua buah sumber cahaya. Ya. Kita lihat, dia nanti akan merambat ya pada satu tempat, anggaplah ini adalah layarnya. Apa yang akan tampak pada layar di sini? Ya, kita akan melihat. Nah, nanti akan terlihat pola seperti ini. Nah, pola ini disebut sebagai pita cahaya atau pita interferensi. Di mana yang warnanya kelihatan hijau ini disebut sebagai pita terang. Ya. Sedangkan yang hitam ini adalah pita gelap. Kalau kita lihat grafik intensitasnya, kelihatan di sini, Nak. Jadi ini adalah yang muncak-muncak ini adalah pita terangnya. Sedangkan yang minimal, mini-mini, ini adalah pita gelap. Di titik-titik puncak ini, inilah tempat di mana terjadinya interferensi konstruktif, yaitu saling menguatkan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini dua sumber cahayanya ya. Dan ini kita tarik ke sana. Oh, berarti di sini ada terjadi interferensi konstruktif.
Kemudian kalau ini kita tarik dari titik tengah ini juga interferensi konstruktif. Yang ini konstruktif. Sedangkan yang gelap ini adalah interferensi destruktif. Nah, kapan terjadinya? Nah, salah satu percobaan yang menjelaskan peristiwa ini adalah percobaan Young. Ini dilakukan pertama kali oleh Robert Young untuk mengamati fenomena dari interferensi cahaya ini. Oke, jadi Bapak garis bawahi lagi ya, bahwa pada interferensi cahaya ini akan terjadi pola terang, gelap, demikian seterusnya. Ini juga ke bawah juga. Jadi simetris ya nak ya. Nah, acuannya apa nak? Nolnya itu adalah yang tepat di tengah-tengah ini nak. Ini adalah yang disebut sebagai terang utama. Ya, ini adalah terang utama. Sedangkan gelap di sebelahnya disebut sebagai gelap pertama. Ini juga gelap pertama. Kemudian ini ada terang pertama. Ini juga terang pertama. Oke. Bapak akan tunjukkan lebih simpel dengan gambar saja. Nah, bisa melihat, Nak? Bisa ya? Halo, bisa melihat gambar Bapak? Mbak Sapila? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Nah, mari kita lihat, Nak ya. Jadi di sini polanya nanti akan seperti ini. Pembacanya ya. Ini terang utama atau terang pusat. Ini tepat di tengah-tengahnya. Kemudian di sebelah terang pusat, ini adalah gelap pertama. Simetris, atas dan bawah. Ya. Kemudian di atasnya adalah terang pertama, atau kita sebutkan T1. Ini juga T1. Ya, simetris. Jadi ke atas dan ke bawah nanti simetris. Ya, ini adalah polanya. Nah, sekarang kapan ini terjadi? Percobaan ini dilakukan pertama kali oleh Robert Young, yang dikenal dengan nama percobaan Young. Kalian bisa perhatikan di sini. Oke, bisa melihat ya? Perhatikan di sini. Jadi Robert Young itu menggunakan satu sumber cahaya supaya nanti kalau satu sumber itu kan koheren. Hanya dia menggunakan celah. Jadi di sini ada celah S1 dan S2. Nah, celah ini seolah-olah ini adalah sumber cahaya yang baru. Jadi ketika dia lari ke layar, ini menjadi sumber cahaya 1, sumber cahaya 2. Dengan demikian, diharapkan bahwa sumber ini koheren. Jadi beda dengan menggunakan dua lampu. Ya, dia menggunakan satu, tetapi hanya dilewatkan dua celah. Nah, celah ini seolah-olah menjadi sumber cahaya baru. Sehingga nanti larinya itu nanti akan koheren. Selanjutnya, kita lihat dari terang pusat. Kapan itu terang pusat terjadi? Yaitu tepat di tengah-tengah ini. Nah, jadi kalau ini layarnya, kalau ini kita tarik titik tengah dari S1 ke S2 ini yang jaraknya D ya, ini dia akan tepat di tengah ini menjadi terang pusat atau pusat terang atau terang utama. Nah, kalau yang itu nggak usah dihitung ya, tetapi bagaimana pada suatu titik? Titik P ini ada dua kemungkinan. Ya, misalkan kita mengambil suatu titik ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah menjadi pita terang. Ya. Kalau itu terjadi interferensi konstruktif atau akan menjadi gelap manakala terjadi interferensi destruktif. Nah, mari kita lihat di sini. Jadi di sini sangat ditentukan oleh posisi panjang lintasan ini. Nah, jadi gelombang itu ketika melihat, kalau merambat, kalau kita lihat sampai di titik P, jarak tempuhnya kan S1 ke
ke P dan S2 ke P ini kan beda. Mana yang lebih panjang, nak? Mungkin bisa dijawab Mbak Nanda. Antara S1 dan S2 ini sampai ke P, mana yang lebih jauh lintasannya? S1. Masa sih? Ini S1 kan sekian ini. S1. Ini S2 kan? Sampai ke P, mana yang lebih jauh? Mbak Sabila? Dari S1 ke P dan S2 ke P? Mana S2. ya? S2, ya kan? Jelas kan kelihatan ini? Ini. Nah, jarak tempuh lintasan ini nanti yang akan menentukan selisih fase antara gelombang yang datang di P oleh sumber pertama dan sumber kedua. Nah, apabila selisih fase tadi yang besarnya, kalau ini secara matematis, nanti kita bisa hitung ulang, yaitu sebesar D sin theta, ya, D sin theta, itu merupakan kelipatan bulat dari panjang gelombangnya. Atau bisa ditulis bahwa di sini D sin theta sama dengan kelipatan dari M lambda. Ya, M itu adalah bilangan pengali, gitu ya. Atau kalau ini nanti kita turunkan, kita lihat D sin theta itu tidak lain adalah dP per L. Ya. Jadi sin theta itu kan di sini bisa kita cari di sini, yaitu P per L. Ya. Atau bisa tulis dP per L harus merupakan kelipatan bulat dari panjang gelombangnya. Nah, kemungkinan kedua, kalau di sini terjadi gelap, ini bagaimana? Apabila selisih lintasan ini, yaitu delta S ini ya, nak ya, itu merupakan kelipatan dari bilangan ganjil dari panjang gelombangnya, dari setengah panjang gelombangnya, maaf ya. Jadi atau bisa ditulis dengan M min setengah lambda. Ya. Di mana ini nanti, bayangkan begini, nak. Bisa melihat tangan saya. Ntar saya akan tunjukkan supaya nanti lebih ini ya, lebih real. Nah, jadi begini, kalau misalkan di satu titik, ini pas fasenya ke atas dengan ke atas gini ya, ketemu, gini, maka ini akan terjadi apa? Konstruktif. Ya, ini akan terjadi kapan? Yaitu kalau merupakan kelipatan dari bilangan bulat lambdanya. Sehingga nanti kalau ini gelombang-gelombang fasenya sama, kan ini akan menjadi lebih kuat. Begitu kan ya? Sebaliknya, kalau dia mengalami fase yang berlawanan, ya, ini pas fasenya ke atas, ya, naik ke atas, dan ini fasenya pas ke bawah. Ya, jadi ini maunya naik, ini maunya turun. Akhirnya apa? Akan saling melemah. Ini akan terjadi kalau dia merupakan kelipatan ganjil dari bilang setengah lambda atau setengah periodenya. Demikian anak-anak ya. Nah, maka di sini akan kita tentukan P nanti akan menjadi terang apabila merupakan kelipatan M kali lambda, dan P akan menjadi gelap apabila M min setengah lambda. Dengan hati-hati, nak, M itu ngitungnya mulai dari 1. Jadi kalau terang pertama berarti M-nya 1. Gelap pertama ya M-nya 1. Nah, kalau itu 0, bagaimana? Kalau 0 akan terjadi apa? Yang ini, yaitu pada terang putar. Sampai di sini, nah. Bisa dipahami ya? Mungkin ada yang ditanyakan? Mungkin saya perlu mengulang pertanyaan pada Mas Muhammad Al-Fauzi. P ini akan terjadi terang kapan, Mas Muhammad Al-Fauzi? Ya, mic-nya dihidupkan, Mas. Mas Muhammad Al-Fauzi. Ya. P ini akan terjadi terang kapan, Mas? Kalau
delta S-nya merupakan ya kelipatan apa? Kelipatan bulat bilangan lambda atau panjang gelombang. Gitu ya. Sedangkan coba Mbak Intan, P ini akan terjadi gelap kapan? Mbak Intan? Kelihatan di sini. Kalau apa? Kalau merupakan kelipatan ganjil dari setengah lambdanya, ya. Jadi mulai bukan kelipatan ganjil tapi bilangan kelipatan dari setengah panjang gelombangnya, begitu ya. Nah, sehingga nanti pola ini akan nampak begini, ya. Berarti di sini berarti ini kelipatan ini nolnya ya. Oh, ini di sini nanti berarti M-nya 1. Sehingga dia menjadi terang pertama, ya. Di sini bagaimana? Di sini ya sama. Ini M-nya 1, ini M-nya 1. Oh, ini gelapnya 1, ini gelapnya 1. Ini ada sangat simetris ya terjadinya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Nak? Silakan. Nggak usah takut. Mbak Jurotun, Mbak Intan, Mbak Reva, Mas Cahyadi, Fatwa, ada yang ditanyakan silakan. Nggak apa-apa. Mbak Ignasia, ingin ditanyakan? Silakan, Nak, yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Yakin? Mas Cahyadi? Mas Wahid? Ada yang ditanyakan? Oke. Mbak Fatwa? Ada yang ditanyakan? Saya kira itu, Nak, ya. Itulah anak-anakku. Nah, anak-anakku, sedikit Bapak tambahkan sebelum waktu kita habis. Salah satu manfaat dari interferensi cahaya ini sebenarnya bukan hanya di warna tadi, yaitu mungkin kalian pernah mendengar laser kan? Laser ya. Nah, laser itu adalah hasil dari interferensi cahaya, di mana dia dengan intensitasnya, efek interferensi yang sangat tinggi tadi, dia memiliki energi yang cukup kuat. Bahkan saking kuatnya, cahaya itu bisa digunakan untuk memotong baja, bukan? Ya, memotong baja. Jadi kelebihan memotong baja menggunakan laser dengan menggunakan gergaji atau las apa? Ternyata menggunakan laser itu tidak ada efek panas yang muncul. Ya. Yang kedua, tidak mengeluarkan suara yang berisik. Jadi kalau menggunakan laser itu tidak menggunakan laser. Maaf, kalau efek panasnya ada, cuman suaranya nggak berisik. Bayangkan kalau kamu gergaji besi ya, menggunakan gergaji itu kan mesti berbeki tanggane kan gitu. Tapi menggunakan laser tanpa suara. Nah, salah satu lagi, laser itu dikembangkan sekarang ini di dunia kedokteran untuk apa? Pernah mendengar? Untuk pisau bedah. Apa kelebihan pisau bedah menggunakan laser? Nah, cahaya kan steril, ya enggak? Jadi kemungkinan dia terkena bakteri atau mungkin terjadinya infeksi itu relatif kecil. Mungkin Mas Cahyadi, Mas Wahid, ya, Mas Muhammad Fauzi, atau Mas Afif tadi ya kelihatan ya, pernah sunat pakai laser. Nah, keuntungan sunat pakai laser itu enggak sakit, ya, karena apa? Dia tidak menimbulkan infeksi. Demikian, Nak, ya. Saya kira itu anak-anakku untuk pertemuan ini, dan untuk latihannya nanti silakan dicoba ya di materi Bapak sudah Bapak muat di sana. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi pertemuan yang akan datang. Dan nanti kalau mungkin di tengah jalan, kalau ada pertanyaan silakan langsung kontak Bapak saja, atau bisa ditulis di chat room ya. Pertanyaan tadi insya Allah akan kita bahas.
Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Kita dapat bertemu tatap muka untuk belajar bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan pamit bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.